Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, di video terakhir ini Bu Guru akan menjelaskan atau mendeskripsikan gambaran tentang kelainan-kelainan ataupun penyakit-penyakit yang dapat terjadi pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah penyakit yang sangat kita kenal, yaitu penyakit flu. Jadi flu ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang organ pernapasan seperti hidung, tenggorokan ataupun paru-paru. Umumnya kalau kita lihat orang flu biasanya kan akan keluar entah itu ingus atau mungkin semacam lendir gitu ya. Jadi lendir itu sebenarnya merupakan salah satu respon tubuh kita ketika terinfeksi oleh bakteri ataupun virus. Kemudian penyakit yang kedua adalah asma. Jadi asma ini adalah penyakit pernapasan yang mengakibatkan adanya penyempitan pada bronkus ataupun bronkiolus. Kalian bisa bayangkan kalau si bronkus sama bronkiolus ini adalah semacam selang gitu ya, yang mengalirkan udara. Ketika dia mengalami penyempitan, otomatis udara yang bakal masuk ke dalam tubuh kita akan berkurang atau mungkin bisa saja mencapai di bawah batas minimal. Akibatnya tubuh penderita asma itu bisa mengalami kekurangan oksigen. Kemudian berikutnya adalah penyakit bronkitis. Kalau ada istilah kitis atau kistis di belakang, umumnya mengarah kepada peradangan ya. Jadi bronkitis ini adalah penyakit peradangan pada bronkus yang disebabkan oleh bakteri. Nah, pada penderita bronkitis itu bronkusnya itu berisi lendir juga atau semacam mukus yang menjadi respon terhadap adanya infeksi tadi. Kemudian penyakit yang keempat adalah penyakit pneumonia yang merupakan radang pada paru-paru. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri, bisa juga virus ataupun jamur. Jadi radang ini menyebabkan terjadinya kerusakan pada alveolus. Nah, umumnya orang yang menderita pneumonia ini alveolusnya itu berisi cairan. Nah, penyakit yang berikutnya yang kelima adalah TBC. TBC ini juga merupakan penyakit yang kalau dibilang berbahaya, iya kalau misalkan penderitanya itu tidak mengikuti anjuran dokter. Misalnya pada saat mengkonsumsi antibiotik. Jadi TBC ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis ke dalam paru-paru manusia atau penderitanya. Nah, umumnya ketika seseorang menderita TBC itu dianjurkan untuk mengkonsumsi antibiotik selama 6 bulan non-stop. Andaikan stop mengkonsumsi antibiotik itu, maka TBC itu akan menjadi lebih kuat lagi dan dia harus melakukan pengobatan yang jauh lebih baik lagi. Makanya tidak boleh stop. Jadi kalau di stop sekali maka harus ngulang dari awal lagi. Oke, next penyakit berikutnya setelah TBC itu adalah kanker paru-paru. Jadi kanker paru-paru ini adalah penyakit yang disebabkan oleh polutan. Polutan itu bisa datang secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh polutan di sini misalnya karbon monoksida, karbon dioksida, asam sulfat, ataupun gas-gas yang lainnya. Jadi kanker paru-paru ini cukup berbahaya karena biasanya kalau kanker kan agak ganas gitu ya, dan bisa juga menyebabkan terjadinya komplikasi dan lain sebagainya. Kemudian penyakit yang ketujuh adalah penyakit mimisan. Jadi mimisan ini terjadi akibat pecahnya kapiler. Kapiler ini kan tipis yang biasanya ada di rongga hidung. Jadi pecahnya kapiler itu akan menyebabkan keluarnya darah atau yang kenal dengan istilah mimisan. Dan yang terakhir adalah penyakit laringitis. Jadi laringitis ini adalah peradangan pada laring. Umumnya disebabkan oleh iritasi ataupun infeksi. Nah, biasanya kalau iritasi ini dari rokok, umumnya seperti itu. Dan kalau radangnya itu sampai mengenai pita suara, maka orang bisa kehilangan suaranya dan bisa keganggu pita suara, bahkan bisa menghilangkan suaranya. Makanya kalau orang perokok berat itu umumnya mereka sering terkena kayak serak yang berkepanjangan. Untuk itu selagi kita masih diberikan organ tubuh yang sehat, kita jaga dengan sebaik mungkin, mengatur pola hidup kita, mengatur pola pikir kita, dan mengatur pola makan kita. Sekian video Bu Guru, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.